Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Biarlah kita senantiasa berada dalam anugerah, cinta kasih, dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita mengistirahatkan badan kita dalam perlindungan Tuhan, mari kita sejenak merenungkan peristiwa kenaikan Kristus surga. Sebuah peristiwa perpisahan yang malah membawa pemulihan kehidupan para murid. Dan biarlah kenaikan ke surga ini juga membawa pemulihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Injil Lukas pasal 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati Injil, di situ kita akan menemukan bahwa para murid mengalami perpisahan dengan Tuhan Yesus 2 kali. Yang pertama ketika Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, merelakan dirinya, dianiaya, diolok-olok, disalib, di kayu salib, dan mati di atas kayu salib. Kemudian perpisahan kedua dialami para murid ketika Tuhan Yesus terangkat atau naik surga. Saudaraku, walaupun dua peristiwa ini merupakan sama-sama sebuah perpisahan, tetapi kedua peristiwa perpisahan itu membuahkan dampak yang sangat berbeda dalam diri para murid. Perpisahan pertama ketika para murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus mati kayu salib merupakan sebuah perpisahan yang berdampak buruk bagi para murid. Mereka kehilangan harapan. Mereka sangat kecewa karena apa yang mereka inginkan tidak terwujud. Tuhan Yesus dianggap kalah dan mati di kayu salib. Akibat perpisahan itu, saudaraku, ada para murid yang putus asa dan mereka kembali ke kampung halamannya, ke Emmaus. Ada Petrus dan teman-temannya yang kembali menangkap ikan seperti yang sudah dilakukan sebelum mereka berjumpa dan percaya Tuhan Yesus. Dan para murid pun juga seringkali berkumpul dengan pintu dan jendela yang terkunci. Para murid menunjukkan kehidupan yang putus asa, kehidupan yang ketakutan, kehidupan yang tanpa harapan, kehidupan yang tidak berdaya menjalani, menghadapi hidup. Dan mereka pun juga tidak berani lagi bersaksi tentang Kristus. Sebuah perpisahan yang membuahkan para murid kehilangan harapan. Yang kedua, saudaraku, mereka juga berpisah ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi, saudaraku, perpisahan kedua ini membawa dampak yang positif bagi para murid. Ayat ini mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus dengan memberkati para murid terangkat ke surga, maka para murid sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan Injil mengatakan mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Artinya, saudaraku, mulai ada pemulihan dalam kehidupan para murid. Yang awalnya ketakutan, kehilangan harapan, yang awalnya berkumpul di ruangan terkunci, yang awalnya mereka kembali ke Emmaus, menangkap ikan kembali, setelah berpisah dengan Tuhan Yesus saat naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Pertanyaannya, mengapa, saudaraku? Perpisahan kedua ini membawa sukacita bagi para murid. Karena di saat mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, yang pertama, Tuhan Yesus berjanji tetap senantiasa
dekat dengan para murid. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa nanti akan ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan mendampingi mereka. Dan Tuhan Yesus terangkat ke surga dengan memberkati para murid. Artinya Tuhan Yesus tetap menjaga dan mencukupi segala kebutuhan para murid. Saudara dikasih Tuhan, para murid menjadi sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia yakin bahwa apa yang diimani itu merupakan sesuatu yang benar. Dan mereka kembali mempunyai keberanian untuk memberitakan Kristus yang bangkit itu kepada banyak orang. Hidup para murid dipulihkan. Pengharapan para murid didapatkan kembali. Keberanian dan sukacita dirasakan kembali dalam diri para murid. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Mari di peringatan kenaikan Kristus ke surga ini, kita juga meyakini bahwa walaupun Tuhan Yesus surga, tetapi penyertaannya, kekuatannya, pendampingannya, berkat-berkatnya, pertolongannya senantiasa dekat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau dan mampu menjalani kehidupan kita dengan meyakini pertolongan Tuhan, menjalani dengan berani dan sukacita, maka pemulihan demi pemulihan akan sungguh kita alami di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, karya keselamatan-Mu untuk kami, untuk mengampuni kami, untuk melepaskan kami dari belenggu dosa, sebuah karya yang sempurna. Pengorbanan-Mu, kebangkitan-Mu, dan kenaikan ke surga merupakan sebuah karya yang diakui, karya yang akan mampu mengampuni kami dan memulihkan kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami senantiasa mengalami dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan istirahat kami dalam perlindungan Tuhan. Biarlah esok hari kami boleh bangun dengan semangat baru, dengan harapan baru, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Dan esok hari kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan, merasakan pendampingan, berkat, pertolongan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian,
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah.